Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadli Lukman selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik Al-Quran. Langsung saja, di sini saya Alden Oliveri, nomor induk mahasiswa 2010 503 0031 akan mempresentasikan tentang materi semantik Al-Quran dan Weltanschauung. Yang pertama yaitu pengertian semantik. Secara bahasa, semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang memiliki arti memaknai, mengartikan, dan menandakan. Dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang menjadi dasar kata semantik, yaitu semantikos yang berarti memaknai, semainen itu mengartikan, dan sema yang artinya tanda. Sema juga berarti kuburan yang mempunyai tanda yang menerangkan siapa yang dikubur di sana. Dari kata sema, semantik dapat dipahami sebagai tanda yang memiliki acuan tertentu dan menerangkan tentang asal di mana kata itu disebutkan pertama kali. Kemudian yang kedua yaitu secara istilah. Secara istilah, semantik adalah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya, maupun berkenaan dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta perubahan-perubahan yang terjadi atasnya. Ya, bisa disebut juga dengan semiologi. Semantik juga berarti studi tentang hubungan antar simbol bahasa, itu kata, ekspresi, frase, dan atau konsep yang terkandung dalamnya. Semantik menghubungkan antara simbol dengan maknanya. Semantik lebih dikenal sebagai bagian dari struktur ilmu kebahasaan atau disebut juga ilmu linguistik yang membicarakan tentang makna sebuah ungkapan atau kata dalam sebuah bahasa. Kemudian istilah semantik Al-Quran, istilah semantik atau lebih semantik Al-Quran itu mulai populer sejak Toshihiko Isuzu yang memperkenalkannya dalam bukunya yang berjudul God and Man in the Quran, Semantics of the Quranic Weltanschauung. Itu dalam bahasa Indonesia relasi Tuhan dan manusia. Toshihiko Isuzu beliau memberikan definisi semantik Al-Quran sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Al-Quran agar diketahui Weltanschauung Al-Quran atau pandangan dunia, yaitu visi Qurani tentang alam semesta. Kemudian kedua, teori semantik Al-Quran. Toshihiko Isuzu membagi wahyu atau Al-Quran menjadi dua bagian utama, yaitu Tuhan dan Firman. Dilihat dari segi Tuhan, wahyu dipandang sebagai suatu misteri yang mustahil dijangkau oleh manusia, karena ia bersifat teosentris. Sedangkan apabila dilihat dari sisi Firman, wahyu tersebut memuat dua hal, yaitu parole dan langue. Parole sendiri adalah komunikasi linguistik yang terjadi dalam situasi konkret antara dua orang, di mana salah satunya memainkan peran aktif, sedangkan lainnya bersifat pasif. Sedangkan langue dimaknai sebagai suatu sistem isyarat verbal yang telah dikenal sebagai alat komunikasi berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yaitu metode semantik Al-Quran. Toshihiko Isuzu menjelaskan bahwa terdapat 4 hal penting yang perlu dipahami terdahulu sebelum menerapkan semantik terhadap teks Al-Quran. Keempat hal tersebut adalah memahami keterpaduan konsep-konsep individual,
kosakata, makna dasar, dan makna relasional, serta pandangan dunia atau Weltanschauung. Secara prosedural, Toshiko Isuzu memberikan beberapa tahapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penerapan teori semantik Al-Quran tersebut, yaitu pertama, menentukan terlebih dahulu terkait topik atau tema kajian tertentu yang akan dijadikan fokus penelitian dan objek analisis teori semantik Al-Quran. Kedua, setelah menentukan tema, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua kosakata yang berkaitan dengan tema pembahasan tersebut. Setelah terkumpul semua, dilakukan proses pemilahan dari berbagai kosakata tersebut untuk mencari satu kosakata kunci yang akan dikaji secara mendalam. Ketiga, menelusuri makna dasar dari kosakata tersebut. Makna dasar yang dimaksud adalah kandungan kontekstual dari kosakata yang akan tetap melekat pada kata tersebut, meski kata tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat. Lalu keempat, menguraikan makna relasional sebuah kosakata yang dalam penerapannya sangat bergantung kepada konteks sekaligus relasi antar kosakata dalam satu kalimat. Untuk mengetahui makna relasional tersebut diperlukan dua metode analisis linguistik, yaitu analisis sintakmatik dan paradigmatik. Perlu diketahui, analisis sintakmatik adalah suatu analisa yang berusaha mencari makna dalam suatu kata dengan melihat kata yang di depan maupun di belakang tersebut. Jadi tergantung kata di depan atau belakangnya. Sedangkan analisis paradigmatik adalah mencari makna dengan cara membandingkan kata atau konsep dengan kata yang senada ataupun bertolak belakang. Kelima, mulai memasuki wilayah medan semantik. Wilayah medan semantik ini ada semantik diakronik. Pertama dibagi dua, semantik diakronik dan semantik sinkronik. Semantik diakronik adalah pandangan terhadap bahasa yang menitik beratkan pada unsur waktu, sedangkan semantik sinkronik adalah pandangan suatu kata yang melintasi garis historis yang muncul pada suatu sistem kata yang statis. Untuk mengungkapkan historisitas makna sebuah kata, Toshihiko Isuzu mengisolasikan 3 fase permukaan semantik yang berbeda, yaitu pertama pra-Quran atau masa jahiliyah, yaitu masa pra-Islam yang berpusat pada 3 sistem kata yang berbeda, yaitu sistem kata Badui murni, pedagang, dan kosakata yang digunakan oleh Yahudi Kristen. Kedua, Quran atau masa turunnya Al-Quran. Dan yang ketiga, pasca Quran, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Dua terakhir, keenam, proses yang paling utama dari teori semantik Al-Quran Toshihiko Isuzu yaitu menemukan Weltanschauung atau dalam istilah lain disebut world view, pandangan dunia dari kata yang dikaji tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah menjelaskan terkait pesan yang terkandung dalam sebuah kata yang telah mengalami proses analisis tersebut. Untuk lebih lanjutnya tentang tadi metode semantik Al-Quran oleh Toshihiko Isuzu bisa dibaca dalam bukunya tadi, Relasi Tuhan dan Manusia atau Good and Man in the Quran. Yang terakhir yaitu kontribusi semantik dalam penafsiran Al-Quran. Pendekatan semantik pada Al-Quran seperti yang dikembangkan oleh Toshihiko Isuzu merupakan sebuah pendekatan yang menitik beratkan pada pengkajian secara mendalam terhadap teks berupa ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan relasi dari teks-teks Al-Quran lainnya. Dengan pendekatan semantik ini mampu memberikan pandangan objektif terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Hal ini dikarenakan teori semantik tersebut berusaha mengungkapkan makna yang ada dalam ayat, bukan di luar ayat. Keberadaan teori semantik dalam penafsiran Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai pendekatan baru dalam memahami ayat Al-Quran tanpa meninggalkan pendekatan tafsir Al-Quran konvensional yang sudah berkembang. Sehingga dengan munculnya pendekatan baru tersebut,
menjadikan kajian Al-Quran semakin berkembang dengan berbagai perspektif dan sudut pandang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.